wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ada takjiah nih. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, salawat kita pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita malam hari ini, berharap kepada Allah begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru, imam masjid, imam musalla yang kami muliakan, teristimewa salam ta'zim bersama kita haturkan kepada guru kita Ustadz Haji Arif Habibi yang dikenal di Medan dengan julukan Uwas KW. Wajahnya mirip dengan Ustaz Abdul Somad, nasibnya yang enggak. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, apa yang sudah beliau sampaikan kurasa sudah cukup memadai untuk kita jadikan nasihat bawa pulang. Apa-apa yang beliau sampaikan, kalam mutiara hikmah yang beliau sampaikan di hadapan kita, itu sudah luar biasa. Cuman minta tolong pulang dari sini jangan siapapun di antara kita yang membanding-bandingkan saya dengan beliau. Allah Maha Kaya, menciptakan manusia tak pernah sama. Bapak-bapak ahli takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tengok jam udah jam 10:30, kurang 1 jam lewat. Jadi tidak usah lama-lama, dikit aja menyambung kaji dari Ustadz tuh, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahasia kepada kita. Ada ayat yang sering kita baca, ada ayat yang sering kita dengar. Ketika ada orang meninggal dunia, ayat itu populer di pikiran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti akan mati. Tidak dinilai dari berapa ibadahnya, tidak ditengok berapa umurnya. Malam ini malam ketiga menjadi iktibar pelajaran bagi kita bahwa yang mati bukan hanya untuk orang tua. Anak-anak yang belum balik pun kalau udah ketetapan Allah pasti. Ini teguran buat kita. Jadi malam ini aku tidak ngasih nasihat macam tadi, ini untuk kita semuanya. Malam ini kita datang malam ketiga bertakziah ke rumah Bang Jamal. Coba bayangkan dan pikirkan pada diri, kapan orang lain datang melayat kita? Kapan orang baca tahtim di rumah kita? Kapan orang tahlilan di rumah kita? Kapan orang akan memboyong ini keranda, yang di dalam keranda itu jenazah kita? Kadang kita hanya habis sampai 3 malam, udah kesedihan, udah selesai, kematian udah nggak ingat lagi, Pak. Mohon maaf. Berapa banyak orang meninggal dunia, semua satu kampung melayat, begitu sampai tempat melayat tak ada sedikit pun rasa kematian dirasakan. Maka ketika Ibrahim bin Adham ditanya seorang muridnya di pasar, ketika itu murid bertanya, wahai guru, kenapa sampai hari ini kami berdoa kepada Allah, doa kami tak pernah dikabulkan oleh Allah? Ketimbang si fulan tuh doanya dikabulkan Allah, guru. Tiap pagi, tiap malam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, aku berdoa sama Allah, tapi kenapa tak kunjung kabul ya Rabb? Wahai guruku, apa masalah? Ibrahim bin Adham menjelaskan, Bapak, kenapa doa tidak dikabulkan Allah? Ada 10 dinding pembatas antara doa kepada Allah. Dan nomor 10 adalah kalian banyak melayat orang mati. Kalian datang menjenguk orang meninggal. Kalian bertakziah 1 sampai 3 malam, menuju hari, 100 hari, 1 tahun.
tapi kematian tidak bisa membekas dalam dirimu untuk perubahan sedikit pun. Berapa banyak orang yang datang melayat pulang-pulang membicarakan urusan dunia, lupa lagi dengan kematian. Malam ini aku hanya menyampaikan ada 3 yang dirahasiakan Allah tentang kematian. Karena aku tengok tadi hendak aku bahas yang lain, udah dibahasnya. Hendak aku bahas ini, dibahas. Ada poning aku tadi tunduk, aku sambil ngisap rokok. Apa lah aku bahas lagi nih? Udah habis semua. Itulah sakitnya kalau yang nomor 2. Kalau nomor 1 udah selesaikan semua. Aku ini yang dapat ini aku sampaikan. Ada 3 yang dirahasiakan Allah tentang kematian. Mudah-mudahan ini kisi-kisi aku sampaikan, Pak. Dirahasiakan Allah sebetulnya ini. Malam ini di sini aja aku sampai, dapat lain aku sampai nih. Yang bilang ngomong lain ya. Gitu-gitu aja nih. Nah, yang beruntung malam ini yang datang nih dapat 3 rahasia. Apa yang pertama dirahasiakan Allah tentang kematian? Yang pertama adalah az-zaman, waktu. Kapan waktunya mati tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu. Mohon maaf, almarhumah cuman 1 hari sakit di pondok pesantren. Cuman 1 hari, Pak. Bayangan kita yang sakit batu-batu tiap malam. Betul. Aku bukan ngejek yang batu, tidak. Nah, tahan memang batu, jangan batu-batu dulu. Iya. Ya Allah, jangan kau duduk di bawah pokok kelambi itu. Lengket kah? Yang pertama dikasih Allah rahasia tentang kematian. Waktu bila kita mati tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu bila mati, kapan matinya tak ada yang tahu, Pak. Maka ketika kita tidak tahu kapan waktunya, kapan limit, selesai umur kita. Salah satu tandanya habis rezeki maka habislah usia. Maka jangan pernah minta sama Allah, ya Allah turunkan rezeki banyak-banyak. Habis rezeki diturunkan, habis saya umur. Maka minta sama Allah rezeki berkahkan, ya Allah rezeki aku. Minta banyak, habis sekali datang itu dapat 1,5 miliar, meninggal waktu. Bini cakap, oh ya Allah baru lagi dapat gaji apa ya, Pak? Baru rezeki kita rencana nak beli ini bangun itu dah mati. Kenapa? Karena habis rezeki, habislah usia. Udah habis jatah. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, apa yang dirahasiakan Allah tentang kematian? Yang pertama az-zaman, yang kedua al-makan. Apa al-makan? Tempat. Di mana tempat kita mati tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu. Di tempat tidur pada saat kita tidur lelap, alhamdulillah. Pada saat sembahyang di masjid di mendosa, ibadah kita mati, syukur. Pada saat silaturahim meninggal dunia, enak, Pak. Yang dikhawatirkan karena kita tak tahu kapan dan di mana kita mati. Pada saat duduk sambil main catur sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di masjid. 2 langkah lagi mati nih, 2 langkah lagi. Ditarik juga kopi yang diboleh dari pagi tadi. Bayangkan betapa rugi manusia yang mati ketika tidak mensyukuri ibadah kepada Allah. Umur dititipkan Allah untuk mensyukuri umur yang diberikan Allah dengan cara ibadah kepada Allah. Banyak orang yang maksiat, lalai, tak mau ibadah kepada Allah, rugi ketika mati dalam keadaan tidak beribadah. Itu ayat yang disampaikan Ustaz itu tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah kuciptakan, kalimat ma itu manafi, menidakkan. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali hanya untuk mengabdi, bukan berfoya-foya. Bayangkan ketika kematian itu kita tak tahu di mana letak kita mati, tak tahu tiba mati. Mohon maaf, salah satu tanda kematian su'ul khatimah, kematian adalah jauh dari ibadah kepada Allah. Yang ketiga, asbab. Az-zaman, al-makan, asbab. Sebab kematian tak ada yang tahu. Kalau seandainya bapak tahu gara-gara naik kereta meninggal, kuasa berjual kereta. Kalau kita tahu gara-gara naik mobil meninggal, tak ada yang nak beli mobil. Rugi showroom.
Aku tak laku bang, soal lagi takut mati. Karena dirahasiakan Allah ini cuman karena 3 dirahasiakan Allah: waktu, tempat, dan sebab. Ada kisi-kisi yang sangat luar biasa, ada bocoran. Apapun yang kalian lakukan, kemanapun kaki yang kau langkahkan, apa yang kau ucapkan, apa yang kau pikirkan hari ini, itulah yang akan menemani kematian. Itu kisi-kisinya, Pak. Walaupun tak tahu kita di mana mati, kapan mati, dan sebab kematian itu apa. Ingat satu hal, apa yang dicakapkan, apa yang kemana kaki dilangkahkan, apa yang selalu didatangi, kemana kita selalu bergaul, maka itulah yang akan mendominan kematian kita. Lebih sering di kedai kopi ketimbang di masjid. Mohon maaf, boleh jadi mati di kedai kopi. Aku tak poning untuk butuh kopi, ngantang-ngantang awal lagi. Tak pikir ramai orang berkerumun untuk jual minum kopi. Mak, cair-cair lagi, cair-cair rupa apa? Ngangkatin aja. Lelo, bukan anakku tidak. Hati-hati untuk diri pribadi dan untuk kita semua. Bayangkan ketika tidak ibadah kepada Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan ketika maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kisah Bapak yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel datang ke rumah Nabi Allah Yakub alaihi salatu wasalam. Ini aku ngasih tanda-tandanya, Pak. Tanda-tandanya. Datang ini malaikat Israel ke rumah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam, mengetuk pintu. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengok malaikat Nabi Yakub ni tahu ini malaikat Israel, tapi berpakaian bukan pakaian malaikat. Tak, karena kalau bentuk malaikat tak tahu. Menyerupai pakaian, postur tubuh dan gaya orang Arab Badui. Bercakap-cakap Nabi Yakub sama malaikat ni, bercakap. Begitu hendak pamit malaikat ni, hendak balik, apa kata Nabi Yakub? Kat, tunggu jap. Singkat aja Pak. Kat, jap. Apa? Lain waktu, lain kali, lain masa, kalau kau datang untuk mencabut nyawaku, kata Nabi Yakub, bilang-bilang. Maksud kau? Kalau nanti Allah udah tetapkan ajalku, wahai malaikat Allah, sebelum kau datang mencabut nyawaku, kau kirim dulu utusan, biar aku siap-siap. Kau kirim utusan, biar saudara persiapan. Oh, itu gampang, kata malaikat. Hari berganti dengan minggu, minggu berganti dengan bulan, terus menjadi tahun. Selesailah perjalanan, segala macam perjalanan yang kita kerjakan. Tiba masanya malaikat Israel datang lagi, Pak. Assalamualaikum. Nabi Yakub mendengar suara yang sama ketika beberapa puluh tahun yang lalu. Ini malaikat maut nih, malaikat maut. Nah, aku. Bayangkan apa lah, bayangkan kalau malaikat maut datang ke rumah. Oh ya Allah ya Rabbi. Dia pinjam nama ibu gaduh tadi. Bayangkan duduk santai, apalagi nonton TV di rumah. Anak lagi duduk di teras. Assalamualaikum. Salam wak siapa? Malaikat maut. Ngapain cabut nyawa ayah kau katanya. Aku tak kombut jantung. Mengadu anak sama ayah. Oh ya, apa? Ada datang cari ayah. Siapa? Katanya malaikat maut. Emang mencabut aku ni budak tu pula. Mencabut waktu tu juga itu. Kenapa? Dia takut. Dia alir aja datang gak menyuruh. Boleh malaikat maut. Begitu datang malaikat Israel, apa kata Nabi Allah Yakub alaihi salatu wasallam? Dibuka pintu, Nabi Yakub bercakap, wahai malaikat, kau ingkar janji. Ingkar janji cuman. Bukankah beberapa puluh tahun yang lalu aku sudah pernah bercakap sama kau? Ketika kau datang kemari, aku tanya kau dulu, kau kemari apa ya? Mencabut nyawa. Nyawa siapa? Ya nyawa kau lah. Nah, kan kau kadang payah aku bilang sama kau ni ya. Tak mau, kenapa dijanji? Kenapa dijanji cuman? Udah berapa tahun yang lalu kau datang, aku kasih tahu sama kau, wahai malaikat, sebelum kau datang mencabut nyawaku, wahai malaikat Israel, sebelum itu, jauh sebelum itu, kau kirim utusan, wahai malaikat, biar aku siap-siap. Senyum malaikat Israel. Apa kata malaikat Israel? Sebetulnya udah banyak ku kirim utusanku, wahai Nabi Allah. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, bahkan beratus utusanku dah ku kirim. Pak, bayangkan berapa banyak utusan malaikat Israel sampai ke rumah kita. Kata Nabi, malaikat Israel 70 kali sehari semalam menengok rumah kita. 70 kali sehari semalam mengintip. Ketika kita lalai daripada Allah,
Ketika kita maksiat kepada Allah, hura-hura tak pernah ibadah kepada Allah, ketika itu malaikat Israel bilang, terlalu mudah kau tengok hidup di dunia ini. Takkah kau tahu wahai saudaraku, kain kapan kau sudah kutempahkan? Kita tak peduli dengan itu. Apa kata malaikat Israel? Bukankah banyak utusan sudah kukirim kepadamu wahai Nabi Allah? Apa itu? Dulu rambutmu hitam, sekarang rambut hitammu berubah uban warna putih. Tengoknya aja lah pembangun. Minta maaf itu, minta izin dong, minta izin. Ada maksud apa nih? Bagaimanapun cara kita menyemir rambut itu, ditutupi warna putih. Seberapa lama tahan? Buat warna merah ya, supaya jangan nampak putih, buat warna merah. Berapa bulan hilang warna merah. 17 Agustus orang tak pala lagi upacara. Rumah awak datang mengamai. What? Orang bendera. Wah tu gini kan yang kepala. Merah putih. Seberapa lama tahan cat warna putih, warna merah, pasti memutih kembali. Dan itu Bapak, minta izin, yang putih itu tanda utusan malaikat Israel. Dulu kaki yang begitu lincah jalan pergi ke ladang, satu hari bisa 3 kali pundar mandir ke ladang. Yang pergi narik RBT, yang pergi narik beca, yang kerja bangunan, yang dinas dengan pegawainya, dengan segala macam profesi yang kita punya. Ketika sekarang kaki yang kokoh, mohon maaf, sholat pun harus pakai kursi Pak. Dan kaki yang sudah melemah, itu utusan malaikat Israel. Mata yang tajam memandang dari sebuah orang juga. Nampak awak siapa yang masuk ke rumah. Begitu mata rabun, duit membedakan 2.000 sama 20.000 pun poning orang. Telinga tajam mendengar. Dulu begitu banyak orang menjoget di mana-mana, langsung reaksinya tuh keluar dari rumah apa cerita. Masih menangkap telinga. Sekarang cucu menjoget di telinga awak tak dong. Itu tanda datangnya utusan malaikat Israel. Kalau tanda-tanda itu tidak juga bisa merubah sikap kita, tidak juga bisa mengingatkan kita kembali kepada Allah, peringatan apa lagi yang perlu dikirim oleh malaikat Israel? Utusan seperti apa lagi yang akan dikirim? Maka jangan kaget dan terkejut ketika datang ajal menjemput, karena sudah dikirim, sudah utusan-utusan. Camkan diri kita pribadi Pak. Mohon maaf terkhusus bagi pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya. Pulang dari sini minta tolong kami. Sendiri pribadi minta tolong. Yuk kita tepuk dada, tanya iman. Sudah sejauh mana kita ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu pasti terjadi. Tinggal menunggu giliran. Malam ini malam ketiga meninggalnya almarhumah anak kita, adik kita Siti Najwa, yang usianya baru 13 tahun Pak. Ahli surga ini. Kita yang datang saja belum tahu bakalan ikut sama dia ke surga atau tidak. Maka seperti yang dijelaskan Ustaz Arif Habibi tadi, di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika itu Allah mengutus malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, coba kau tengok, ada kau tengok anak-anak di muka pintu surga, kenapa tak mau masuk? Ada anak tak mau masuk surga Pak, udah di muka pintu dah. Datang malaikat Jibril, nah Allah suruh aku menyuruh kalian masuk dalam surga. Fasilitas surga udah lengkap, AC-nya udah dihidupkan, wifi ada lengkap semua, semuanya ada dalam surga, silakan masuk. Anak-anak itu bilang, tonda. Kenapa kau tonda? Tonda aku tonda nggak baksa. Malaikat Jibril balik lagi di hadapan Allah, ya Rob, anak-anak itu tonda masuk ya Allah. Kasihlah entah apa yang dibawa. Bawa malaikat Jibril, ada buah dari surga dibawa. Nah ini masuk, lihat masuk, tolonglah masuk, tolong masuk ya, masuk. Tidak, tak juga tidak masuk. Kau tanya Jibril, kenapa orang itu tak masuk? Ketiga kalinya Jibril datang, kenapa kau tak masuk wahai anakku? Surga udah menantimu, pintu surga udah terbuka lebar. Dengan polos si anak menjawab, wahai malaikat, tolong sampaikan sama Allah, aku hendak masuk kalau sama ayah aku masuk.
Ama ayah kau mana? Neraka. Asbab anak yang soleh Allah ridha, orang tua dalam neraka dibawa ke dalam surga gara-gara anak yang soleh. Ini luar biasa. Kita hari ini lebih mementingkan kehidupan dunia anak ketimbang akhirat anak, Pak. Anak bagaimana sekolah SD negeri, sekolahnya negeri, tamat kuliah negeri, harus dapat kojo. Agama nanti. Lelo. Kalau sudah agamanya tak ada lagi, apa nak dibawa ke dalam akhirat nanti? Tak ada yang bisa dibanggakan. Ibadah kita yang sedikit, mohon maaf, tidak bisa membeli tiket surga. Maka salah satu syafaat yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala dari syafaat Rasulullah, syafaat dari orang-orang saleh, syafaat dari Quran, bahkan syafaat dari anak penghafal Al-Quran akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Banggalah kita yang memiliki anak yang paham dengan agama. Bagaimana caranya? Kita mungkin, mohon maaf Bapak, dalam keluarga kita tak paham agama, masukkan remaja masjid pun tak perlu Ustaz. Banyak kali cuma kojon tuh antar ke pesantren. Kita yakin pesantren, pulang-pulang dari pesantren, anak bisa membuat kita bahagia. Tak tahan bini aku Ustaz, biar menangis hari ini Bapak, biar menangis air mata banyak tercucur karena rindu kepada mereka, ketimbang kelak ketika dewasa berapa banyak air mata menangis karena penyesalan di dunia ini. Harta yang begitu berlimpah banyak dikasih Allah, manfaatkan untuk pendidikan agama. Sekarang udah hancur lebur Pak, agama Islam udah entah cemana. Kalau tak kita membangun kejayaan Islam ini kembali, siapa lagi? Dari anak-anak itu, koci anak-anak tengok begitu banyak. Kalau anak-anaknya jadi ulama semua di Batubara, ya Allah ya Rabbi, menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur nih Batubara. Guru-guru kita udah meninggal. Kemarin beberapa hari yang lalu meninggal guru kita di Batubara. Ada lagi guru kita sakit-sakitan. Siapa penerusnya kalau bukan anak-anak kita? Kita udah tak lagi membahas itu. Anak-anak berikan pendidikan agama. Karena ini kudonga belajar. Di negara ini sekolah agama udah tidak dihapuskan. Ini kudonga pulang. Kalau udah di sekolah tak lagi pelajaran agama, di kampung banyak narkoba, anak jadi apa anak nanti? Ini kita minta. Agar kita melaksanakan rukun-rukun ibadah pada Allah, rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Nih kita jalankan pendidikan agama sehingga kelak Allah akan tanya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian nanti akan kutanya atas nikmat yang pernah kuberikan, kata Allah. "Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati serta akal manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Liqadi Rabbul Jalil, di pengadilan Allah yang Maha Adil. Tidak ada pengadilan yang lebih adil kecuali pengadilan Allah. Di Indonesia banyak pengadilan, tapi sulit untuk mendapatkan keadilan. Hanya pengadilan Allah yang adil seadil-adilnya. Bapak, ini nasihat untuk pribadi dan untuk kita bawa pulang masing-masing. Tepuk dada, tanya iman, berapa banyak ibadah kita kepada Allah. Dan berapa banyak ibadah ini luar biasa. Tahajud tiap malam, duha tiap pagi, sedekahnya rajin, zakat dikeluarkan, puasa Syawal dilengkapi. Semua ibadah hablum minallah luar biasa. Ternyata ada satu lagi masalah. Sama tetangga gak cakapan. Mohon maaf, tak ada apa-apa yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sibuk dengan ibadahnya, tapi tak pernah sibuk dengan tetangganya. Banyak orang sibuk ibadah sama Allah, hablum minan nas masih tak pernah diperbaiki. Egoisme masih dikuatkan. Seperti apa yang disampaikan Ustaz Habibie tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Allah perintahkan semua malaikat sujud kepada Adam. Sujud di sini bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah selain kepada Allah musyrik hukum. Dalam tafsir dijelaskan, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan ini ayat bahwa sujud di situ pertama menghormati perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, memuliakan Nabi Allah Adam. Yang ketiga, di dalam tubuh Nabi Adam terdapat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan sujud semua malaikat, termasuk iblis. Pada saat itu iblis bukan iblis pembangkang, Pak. Nama iblis tenar di jagat raya. Selama 700 tahun lamanya iblis menjadi imam para malaikat di dalam surga menyembah Allah. Karena membangkang perintah Allah, masuk neraka selama-lamanya. Gitu.
berharap masuk surga. Banyak putul salah gitu. Berharap masuk surga. Iblis cuma salahnya satu, sombong. Mengatakan kepada dirinya, kepada Allah, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Secara bahasa tak mungkin api sujud pada tanah. Sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, termasuk golongan orang kafir. Iblis sombong, campak ke neraka. Kita banyak dosa, berharap masuk surga. Emang ada orang dalam? Hah? Kalau ada orang dalam, sodom. Maka ada, jangan haraplah. Salah satu tiket menuju surga, anak yang soleh. Ini anak yang soleh. Dan ketika kematian itu datang kepada kita, apa yang tadi sudah kita dengarkan, sabar atas ujian yang diberikan Allah. Pak, kadang kita mau nyeletus dalam mulut, bercakap dalam mulut, kenapa ya Allah, kenapa usahaku? Aku rajin ibadah, aku rajin silaturahim, kenapa aku dapat musibah? Sedangkan si pulang tu ya Allah, sholat pun tak pernah, silaturahim tak pernah, wirid tak datang, tajiah tak pernah hadir. Soda aja itu aku tengok. Pak, hadirin rahimakumullah. Al-Faqih Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Mutuman Hikam dari kitab Al-Hikam, menjelaskan pantang manusia mengucapkan kalimat kenapa kepada Allah. Kenapa? Macam sampai eros ada. Kalimat kenapa itu seakan-akan tidak ridho kepada Allah. Dan salah satu orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Tanwirul Qulub adalah orang-orang yang tidak ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya malam ini yuk kita kaji diri masing-masing. Jangan pernah tengok kesalahan orang lain, tapi tengoklah kesalahan kita, tengok dosa kita sama Allah. Pulang dari sini kita renungkan bersama. Sudahkah kita siap besok orang melayat ke rumah kita? Sudahkah kita siap besok uang takjiah ke rumah kita? Sudahkah kita siap dihimpit tanah yang begitu luar biasa, tak ada gol, cahaya apa-apa? PLN tak masuk, PDAM mungkin masuk. Itu luar biasa di kubur. Salah satu penerang kubur adalah silaturahim. Banyakkan silaturahim, banyakkan ibadah sehingga Allah ridha. Quran surah Ali Imran ayat 112 menjelaskan salah satu untuk mendapatkan surganya Allah tak cukup dengan ibadah. Bagaimana caranya? Mardatillah, mengharap ridha Allah. Bagaimana cara mengharap ridha Allah? Hablum minallah wa hablum minan nas. Sekira demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat terkhusus bagi pribadi saya sendiri, umumnya bagi kita keseluruhannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.